Pemirsa, sidang putusan kasus KDRT selebgram Intan Nabila hari ini akan digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Pengacara terdakwa yakni Armor yakin bahwa Armor akan terbebas dari dakwaan. Setelah menjalani rangkaian sidang selama 2 bulan lebih, kasus viral dugaan KDRT terhadap selebgram Intan Nabila dengan terdakwa Armor Toreador akan memasuki tahap pembacaan putusan pada hari ini. Pengacara terdakwa Armor Toreador, Gusti Fante, menyatakan pihaknya yakin Armor berpeluang bebas karena dalam fakta-fakta di persidangan terungkap bukti dan saksi yang menjerat kasus KDRT tersebut lemah. Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap selebgram cantik ini terjadi pertengahan Agustus 2024 lalu. Kasus penganiayaan viral setelah selebgram Intan Nabila mengunggah video CCTV bagaimana sang suami Armor Toreador menganiaya dirinya. Kasus ini mulai disidangkan pada akhir November 2024 lalu. Dan untuk mengetahui seperti apa proses jalannya sidang vonis terhadap terdakwa Armor Toreador, kita langsung bergabung dengan koresponden Berita 1, ada rekan Heru Yustanto. Selamat siang Heru, bisa Anda gambarkan mungkin terkait dengan jadwal sidang yang direncanakan pada hari ini? Apakah sidang sudah dimulai dan apakah para pihak telah hadir di ruang sidang? Baik, selamat sore, selamat siang Tusa dan para pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan PN Cibinong, di mana nanti siang nanti akan berlangsung sidang putusan kasus KDRT yang menimpa selebgram Intan Nabila dengan terdakwa Armor Toreador. Saat ini yang kami pantau memang belum mulai persiapan persidangan, mengingat sidang dijadwalkan setelah sholat zuhur siang nanti di ruang sidang utama Arifin Tumpah, di mana ini cukup mendapat perhatian dari banyak orang. Tadi juga saya sudah pantau wartawan dari beberapa media sudah berdatangan ke sini untuk memantau jalannya sidang ini. Tapi memang sidang baru akan berlangsung setelah sholat zuhur nanti. Saya sempat berkomunikasi dengan pengacara Armor Toreador, yaitu Bapak Irawansyah, di mana sidang akan berlangsung siang nanti dan tampaknya juga akan berlangsung sengit, mengingat fakta-fakta persidangan sebelumnya juga banyak membuat kejutan begitu. Baik, kemudian sejauh ini dari informasi yang Anda himpun, apakah korban yaitu Cut Intan Nabila ataupun dari pihak keluarganya ini juga akan hadir dalam persidangan hari ini atau diwakili oleh kuasa hukum? Heru. Baik, untuk korban Cut Intan Nabila, sampai saat ini saya belum mendapat konfirmasi apakah akan hadir atau tidak, tetapi dalam sidang-sidang sebelumnya, Intan memang kerap hadir. Termasuk yang pernah saya pantau pada sidang pertama, Intan datang ke sini bersama kerabatnya untuk menyaksikan persidangan begitu. Namun untuk kali ini memang kami semua masih menanti nih, belum mendapat konfirmasi soal kehadiran itu. Baik Heru, nanti kami akan update lagi ke Anda terkait dengan bagaimana jalannya sidang vonis terkait dengan kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh suami dari selebgram Cut Intan Nabila langsung dari Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Terima kasih koresponden Berita 1 Heru Yustanto telah melaporkan. Selamat kembali bertugas. Kasus KDRT Cut Intan Nabila menjadi perhatian setelah dirinya mengunggah perlakuan keji suaminya di media sosial. Nabila mendapatkan simpati dari banyak pihak termasuk sejumlah pejabat. Selebgram Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT oleh suaminya Armor Toreador. Kasus KDRT itu sempat heboh setelah Nabila mengunggah video penyiksaan terhadap dirinya di salah satu akun media sosial.
Mantan atlet Anggar ini mengaku selama 5 tahun berumah tangga dengan Armor Trader, dirinya merasa cukup menderita sebab berbagai penyiksaan kerap dia alami selama pernikahan. Simpang siur di luar sana yang kami ingin luruskan terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Dalam beberapa kali persidangan yang dimulai sejak akhir Oktober lalu, Armor Trader mengaku bersalah karena memperlakukan istrinya dengan tidak layak. Dia juga mengaku menyesal karena kerap menyiksa istrinya. Selain dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, Armor Trader dijerat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jadi ada 4 poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap dan saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya, mama dan papa saya yang selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak. Dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya merintis, pada saat saya berawal nikah itu banyak memberikan fasilitas-fasilitas, intinya menunjang keberlangsungan pernikahan kami. Nah cuman karena ada yang kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak yang sebenarnya tidak mengenal sosok figur papa dan mama saya yang sesungguhnya. Jaksa sebelumnya menuntut Armor Trader dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Armor bersalah karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan Berita 1, Bogor, Jawa Barat.